Nah, pertama kan kita masuk dulu di Mendeley Desktop. Nah, di sini kan aku udah masuk. Nah, terus kita klik di sini, klik add. Terus kita masukin yang mana, artikel mana yang mau di kutip tulisannya. Terus kita masukin yang ini aja. Nah, kita open, kita masukin. Nah, di sini kan udah muncul. Tapi kita sesuaikan dulu sama yang PDF aslinya. Nah, ini aku udah buka PDF aslinya. Jadi kita sesuaikan dulu judul di sini sama judul artikel aslinya karena biasanya beda. Jadi judulnya penerapan strategi redefinisi kontekstual. Nah, terus di sini udah cocok penerapan strategi redefinisi kontekstual dan aktivitas pembelajaran. Udah cocok. Ini sebenarnya bisa kita ubah sih. Tapi karena udah cocok ya gak usah. Terus authors-nya, nama penulisnya tuh kita sesuaikan juga. Nah, di sini nama penulisnya itu Siti Nurbaya. Jadi kalau di Mendeley itu nama belakangnya dulu, Nurbaya, terus ST, titik. Nama belakangnya dulu, baru nama depannya. Terus kita sesuaikan juga nama jurnalnya, jurnal apa. Nah, ini juga sebenarnya jurnal itu kan beda-beda. Biasanya ada jurnal yang nama jurnalnya itu letaknya di bagian atas sini. Tapi karena ini beda, jadi nama jurnalnya ada di bagian bawah. Nah, ini nama jurnalnya Jurnal Litera. Nah, kita sesuaikan lagi sama yang ini. Nah, udah cocok. Terus tahunnya juga kita sesuaikan. Nah, tahun 2011 udah cocok. Terus volumenya sama isunya. Kan jurnal itu harus biasanya ada volume sama isunya. Nah, terus kita sesuaikan volume 10 nomor 2. Nah, volume 10 terus issue 2. Jadi issue itu nomor jurnal. Terus kita ke pages-nya. Nah, pages-nya ini biasanya juga beda. Jadi kita sesuaikan. Jadi mulai dari halaman 201 sampai ke halaman 210. Nah, kita sesuaikan lagi. Nah, ini sampai 211 deh. Nah, sampai 211. Jadi halaman 201 sampai 211 udah cocok. Terus ini juga. Nah, ini kan doinnya biasanya tuh kosong. Gini. Tapi karena udah aku kasih masuk tadi, kita ulang aja. Nah, doinnya itu biasanya kosong, tapi bisa kita masukin karena ini mau dimasukin di daftar pustaka nanti. Karena kan kita aksesnya itu online. Jadi daftar pustakanya nanti harus kita cantumin HTTPS-nya apa. Nah, kita cari alamat webnya. Caranya tuh kita kopas judul artikelnya apa, judul jurnalnya apa, terus kita masuk di Google. Nah, ini udah aku kopas, udah aku cari juga tadi. Terus kita masuk sini. Nah, ini udah ada alamat webnya. Kita kopas aja, terus kita masukin deh sini doi-nya. Jadi doi itu alamat webnya. Mau kita masukin nanti di daftar pustaka. Jadi otomatis bakal tertulis nanti. Nah, terus ini udah lengkap. Tinggal kita cari pendapatnya dari Siti Nurbaya yang mana yang mau dimasukin ke dalam tulisan kita. Nah, misalnya ini aja. Nah, sesuai dengan namanya sampai di yang akan ditemukan. Terus kita kopas aja. Jadi ini pendapatnya mau kita kutip. Pendapat dari Siti Nurbaya. Terus kita kopas.
Terus kita parafrase dulu supaya terkesan plagiat. Nah, di sini aku pakainya Spinner ID. Nah, di sini kalau pakai Spinner itu harus login dulu. Cuma kan aku udah login sebelumnya. Terus kita kupas pendapat dari Siti Nurbaya tadi. Kita mau parafrase. Kita sesuaikan semua kata-katanya supaya nanti hasilnya juga bagus. Nah, sini kita klik separate and rewrite. Nah, ini udah ada hasilnya, hasil parafrasenya. Jadi kita tinggal kopas aja. Terus kita baru masuk ke Word. Nah, ke Word ini kita kopas pendapatnya tadi yang udah kita paraphrase. Kopas, nah ini. Terus kita masuk di reference. Nah, klik insert citation. Nah, ketik nama Nurbaya tadi. Ini. Klik OK. Nah, ini udah muncul. Ini juga bisa kita ubah. Karena kan kalau kita mengutip tulisan orang tuh kayak gini. Keep manual edit. Terus kita tambahin mengemukakan bahwa nggak usah pakai kata cocok deh, nggak nyambung, sesuai dengan namanya aja. Nah, ini udah jadi kutipan tulisan dari Nurbaya, udah kita paraphrase juga. Terus kita bikin daftar pustakanya. Kita bikin di lembar kedua aja. Nah, di sini kita ketik daftar pustaka. Nah, terus kita masuk ke reference lagi, terus insert bibliografi. Ini udah otomatis muncul. Nah, kita tinggal sesuaikan rata kiri kanan. Nah, udah deh. Udah muncul, ini bisa kita ubah juga Siti. Nah, sesuai nama penulisnya, terus udah ada nama judul jurnalnya, terus nama jurnal juga, volume, tahun, sama alamat websitenya, dimana kita dapat jurnal itu. Nah, itu aja sih. Mudah-mudahan ngerti ya.